evaluasi pendukung, tugas-tugas langkah-langkah kerja penilaian. Pernahkah Ibu mengatakan kepada siswa, hari ini harapan Bapak kalian itu bisa ini? Pernahkah Bapak mengatakan seperti itu kepada kalian? Sebagian besarnya pernah, Bu. Pernah. Contohnya tadi, hari ini Bapak nggak mau melihat anak-anak Bapak yang manis-manis, hari ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tidak bisa melafazkan Al-Quran. Ini Bu ya, membedakan berbagai bunyi bahasa. Sekarang yang sana dihapus semuanya. Pak, kira-kira apa isi yang kita sana? Kira-kira apa? Apa tugas Ibu? Kalau misalnya apa yang harus kita isi? Ayo kita tukar pendapat, masih rame-rame. Nanti ntar waktu praktek udah satu-satu orang buat satu. Ini masih rame-rame, kita diskusi dulu. Apa Bu? Lanjut aja, salah nggak Bapak Bu? Biarin aja salah. Yang penting menurut kita itu benar. Dan kalau menurut kita semua di sini benar, siapa yang berani nyalakan? Yang ngaji wakilnya ngeri kan? Nggak apa-apa Bu, salah nggak Bapak. Jadi hakikatnya seperti ini Bu ya. Saya ingin coba disimak kata-kata saya Ibu ya. Disimak benar-benar kata-kata saya. Yang ngajar itu saya gurunya. Sayalah yang tahu persis bagaimana kondisi anak saya. Metode apa yang saya pilih berdasarkan anak-anak, berdasarkan kemampuan anak-anak yang saya ajar. Atas hak apa orang lain menyalahkan, karena dia tidak pernah berinteraksi dengan anak-anak saya. Paham maksud saya Ibu? Bahasa saya bisa dipahami tidak? Saya guru anak-anak saya. Sayalah yang selalu membimbing dia, dan saya tahu persis bagaimana kemampuan dia, bagaimana pendekatan yang harus saya lakukan terhadap anak-anak saya. Atas dasar apa orang bisa menyalahkan saya, sedangkan dia tidak pernah berhubungan dengan anak-anak saya. Paham Bu? Paham ya? Tapi yang saya lakukan ini Bu, yang ini Bu, yang ini. Nah, selapus yang udah jadi. Ada Bu ya? Nah, di sini ada mendengarkan bunyi bahasa, indikatornya menirukan bunyi suara tertentu seperti suara burung, ombak, kendaraan, dan lain-lain. Ini contoh. Nah, kegiatan belajarnya menirukan bunyi suara burung yang diisi yang di sana. Ayo Pak, coba diisi Pak. Pak, tadi Pak ke dalamnya ini. Kegiatan pembelajarannya menirukan peran. Jadi dianya yang jadi kereta api sambil ngomong jalan-jalan. Dan di sini menirukan suara ombak, karena suara ombak itu dikasih tahu ke teman-teman. Nah, itu silakan diganti dengan apa yang memang sering terjadi atau diadopsi oleh anak di sekolah. Jangan pakai suara ombak. Kemarin ngajarnya di Pasipinang makanya suara ombak. Nah, di sekolah yang ada suara ombak susah. Ya, suara harimau mungkin lah. Paham ya? Ya, maksudnya suara-suara yang sering didengar. Jangan sampai suara ombak nggak pernah dengar kalau tinggalnya di Kuala Lumpur jauh dari laut. Paham maksudnya Bu? Anak-anak itu punya tingkat imajinasi yang lebih tinggi ketimbang kita yang sudah dewasa. Percaya atau tidak itu urusan Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak itu dikatakan bohong. Maksud saya bohong begini, Ibu mengenalkan suara Bapak guru.
tinggi dia kejuaraan pahlawan, terus datang ke ujung karang mendengar suara ombak, rupanya bukan seperti yang kita lihat. Ya, berimajinasilah dia, dulu saya bohong. Saya aku dia. Tapi kalau dia pernah mendengar terus mengungkapkan secara lafaz menurut versi dia, itulah tingkat imajinasi dia. Kalau dapat ya, coba ibu besok pulang ke sekolah tanya suara ayam dari 4 orang, itu 4-4-nya beda. 4-4-nya bunyinya beda. Karena mungkin yang didengar beda-beda. Mungkin ada ayam jantan yang didengar, ada ayam yang betina, ada ayam betina yang punya anaknya, ada ayam betina yang lagi geram. Tapi nggak ada yang berani menyalahkan anak-anak dengan imajinasinya. Tapi kalau itu belum pernah didengar, terus kita kenalkan, bendanya belum pernah dilihat oleh dia, atau dia belum pernah mendengar. Terus kita contohkan, begitu dia dengar sendiri, wah bohong guru saya. Paham maksud saya Bu ya? Jadi carilah suara-suara yang sering dia dengar di lingkungan dia berada. Mungkin itu diganti. Nah, sekarang kita tibanya ke praktek, kita ulang Pak. Bahasa yang samping itu menunjukkan untuk nomor 2. Tadi yang nomor 2 kita buat yang lain. Jadi saling berdiri sendiri. Nanti ini bahan belajarnya, tadi yang lain ini bahan. Menyebutkan tata cara berwudu. Ini ada Pak Angku ini, nanti diluruskan kalau salahnya nggak paham benar masalah. Dan kalau musim hujan ini, ya yang wajibnya pelihara waktu pagi hari ya. Udah ada itu Bu. Ya itu terserah Bu, kalau sudah ada ini langsung lemparkan, langsung diketik. Nanti kita telah kembali sama-sama. Melafalkannya ditulis Pak. Niat berwudu Pak. Ntar niatnya kan banyak. Ya, sudah satu bawahnya. Ya. Ajarlah anak sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan kapasitas jenjangnya. Jangan sampai ngajar bahara sama seperti ngajar orang yang sudah buta kuning. Itu kalau kita toara semana tuh belajar dulu. Kita toara saja. Gede ya. Jangan sampai kita yang besar itu diajarkan semuanya ke anak. Ya, yang lain. Terus yang lain. Ya, silakan.